Ini bukan teori konspirasi. Pagar bambu di pantai Tangerang hanyalah puncak gunung es dari proyek besar yang mengancam hak rakyat atas laut. Bayangkan, suatu pagi Anda berangkat melaut seperti biasa, tapi tiba-tiba ada pagar tinggi menghalangi jalan. Laut yang seharusnya milik semua orang, kini dikuasai segelintir pihak. Siapa dalangnya? Misteri pagar bambu di pantai Tangerang. Di sebuah pagi yang mendung, nelayan di pesisir Tangerang terheran-heran. Sepanjang 30 km pantai yang dulu bebas mereka lalui, kini terhalang oleh pagar bambu tinggi yang berdiri kokoh, seolah membatasi mereka dari laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Awalnya, banyak yang mengira pagar ini dipasang oleh warga nelayan sendiri. Namun, ketika berbagai tokoh dan organisasi mulai menggali lebih dalam, kenyataan yang mengejutkan pun terungkap. Pagar-pagar itu bukanlah milik nelayan, bukan pula sekadar pelindung abrasi seperti yang diklaim sebagian orang. Pihak swasta ternyata berada di balik pemasangan pagar ini. Dan lebih mencengangkan lagi, kawasan laut yang seharusnya menjadi milik bersama ternyata telah dikapling-kapling dan memiliki hak guna bangunan, HGB. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa ada 263 HGB yang telah diterbitkan untuk 2 perusahaan besar. Namun, ada satu masalah besar. Penerbitan HGB di atas perairan ini melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 85 PO Strip 21 tahun 2013 yang dengan tegas melarang pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan privat. Tidak hanya di Tangerang, pengkaplingan laut ternyata sudah terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa ada 169 kasus serupa yang tersebar dari Batam hingga Surabaya. Bahkan di Sidoarjo, lahan laut yang sudah dikapling mencapai 657 hektar, luas yang hampir setara dengan 900 lapangan sepak bola. Negara absen? Kabar ini dengan cepat menyebar. Masyarakat pun mulai bertanya-tanya, di mana peran negara? Bagaimana mungkin pagar-pagar bambu ini bisa berdiri tanpa ada yang bertanggung jawab? Para nelayan yang sejak dulu mencari nafkah di laut, kini harus menghadapi tantangan baru. Ruang tangkap ikan mereka semakin sempit. Kapal-kapal mereka harus berlayar lebih jauh, menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Bahkan, ada risiko kapal-kapal kecil mereka menabrak pagar dan mengalami kerusakan. Dari sisi lingkungan, organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menyatakan bahwa pagar bambu ini tidak efektif untuk mencegah abrasi laut. Sebaliknya, keberadaan pagar justru dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Arus laut menjadi terhambat, air menjadi lebih keruh, dan sedimen mulai menumpuk di sekitar pantai. Namun, yang paling mencurigakan adalah bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa mendapatkan HGB atau bahkan sertifikat hak milik (SHM) di atas laut. Seolah-olah ada kesepakatan tersembunyi yang membuat semuanya terjadi tanpa hambatan. Banyak yang khawatir bahwa kejadian ini hanyalah permulaan. Dengan dalih Proyek Strategis Nasional (PSN), pengkaplingan laut bisa semakin meluas. Faktanya, menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria, pada tahun 2024, pembangunan infrastruktur telah menjadi penyebab konflik agraria terbesar kedua di Indonesia. Dari 79 kasus agraria yang berkaitan dengan infrastruktur, 36 diantaranya terkait dengan pengadaan tanah untuk PSN, termasuk untuk proyek kawasan industri, pariwisata, dan bahkan ibu kota baru. Islam melindungi hak milik. Dalam sejarahnya, konflik tanah dan lahan sering terjadi akibat ketidakjelasan sistem kepemilikan. Di Indonesia, masalah ini semakin rumit dengan adanya kebijakan yang terkadang lebih berpihak pada investor ketimbang rakyat kecil. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang memberi ruang bagi individu atau korporasi untuk menguasai sumber daya alam. Islam telah memiliki sistem kepemilikan yang jelas. Islam membagi kepemilikan menjadi 3 jenis. 1. Milik pribadi yang dimiliki secara sah oleh individu. 2. Milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh perorangan atau perusahaan seperti air, hutan, dan laut. 3. Milik negara
yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Dalam Islam, laut adalah milik umum. Rasulullah bersabda, kaum muslim berserikat dalam 3 hal, air, rumput, dan api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini berarti laut tidak boleh dikapling atau dikuasai oleh segelintir orang. Masyarakat berhak mengaksesnya, terutama para nelayan yang bergantung pada laut untuk mencari nafkah. Bahkan dalam hukum Islam, negara pun dilarang merampas lahan milik rakyat tanpa persetujuan mereka. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar keridhaan di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Namun dalam sistem kapitalisme yang berlaku saat ini, hal ini seringkali diabaikan. Banyak lahan milik rakyat yang dirampas atas nama pembangunan. Tak jarang, kompensasi yang diberikan pun tidak sebanding dengan nilai tanah yang diambil. Bahaya penguasa zolim. Di balik kasus pengkaplingan laut ini, ada satu pertanyaan besar. Apakah ada permainan antara penguasa dan pengusaha? Banyak yang menduga bahwa pagar bambu di pantai Tangerang bukanlah sekadar proyek biasa. Ada kemungkinan bahwa ini adalah hasil dari kolusi antara penguasa dan korporasi besar. Di berbagai negara yang menerapkan kapitalisme, fenomena seperti ini bukanlah hal baru. Para penguasa seringkali berubah menjadi pemburu rente yang lebih mementingkan keuntungan pribadi ketimbang kesejahteraan rakyat. Mereka mengeluarkan izin dengan mudah kepada pengusaha, bahkan jika itu merugikan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan bahaya penguasa yang mengkhianati rakyatnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan jangan pula kalian mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada kalian. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Seorang pemimpin seharusnya bertindak sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai perpanjangan tangan para pengusaha rakus. Namun dalam sistem kapitalisme, keserakahan lebih sering menang. Akibatnya, konflik kepemilikan seperti ini terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Islam menghapus kezaliman. Kasus pagar bambu di pantai Tangerang hanyalah salah satu dari sekian banyak contoh ketidakadilan dalam sistem kapitalisme. Di dalam sistem ini, hukum lebih berpihak kepada pemilik modal. Para pengusaha besar bisa mendapatkan izin dengan mudah, sementara rakyat kecil harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan hak mereka. Berbeda dengan kapitalisme, Islam menawarkan solusi yang adil dan tegas. Dalam Islam, kepemilikan umum seperti laut tidak boleh diprivatisasi. Negara wajib menjaga hak rakyat dan memastikan bahwa sumber daya alam tidak dikuasai oleh segelintir orang. Seorang pemimpin dalam Islam haruslah amanah dan bertakwa, bukan sekadar mencari keuntungan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai, dan mereka mencintai kalian, yang kalian doakan dan mereka mendoakan kalian. Hadis riwayat Muslim. Selama sistem kapitalisme masih diterapkan, konflik lahan dan penguasaan sumber daya alam akan terus terjadi. Solusi sejati hanya dapat ditemukan dalam sistem Islam, di mana keadilan benar-benar ditegakkan dan hak-hak rakyat dilindungi dengan sebaik-baiknya.